Ya itu sih kalau rezeki itu masing-masing ya Mas. Kan ada istilah resep boleh di copy tapi rezeki kan nggak bisa dipaste. Nah, ini lagi buat bakso apa nih Teh? Ini bakso halus. Bakso halus ya? Kecil-kecil ya. Oh, sekali bikin bisa langsung 2 Teh ya? 3 bisa malah Bisa. kalau satu. Malah kalau lebih cepat lagi mau pakai piring yang bulat besar nanti. Tapi kalau saya kalau pakai piring kayaknya kurang rapih gitu. Kalau ini kan dia ukurannya sama. Bisa untuk 3 juga. Kayak gini. Kalau awal-awal buat dulu jualan bakso langsung bulat kayak gini atau gimana Teh? Kalau untuk bakso kecil-kecil karena kita memang udah sering bikin ya buat makan sendiri, dia udah biasa langsung bulat. Tapi kalau kayak untuk bakso urat, bakso-bakso yang gede itu kadang kayak ukurannya itu nggak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Kenapa nggak jual kayak bakso ayam gitu Teh? Katanya kalau ayam itu untungnya lebih banyak gitu Teh ya? Iya betul, itu dia kan kita kan ingin menjaga rasa ya. Mungkin kalau mau untung aja sih kita bisa aja banyakin ayamnya. Tapi kan kita juga pengen punya ciri khas tersendiri. Ini kalau bakso itu ya memang seperti ini rasanya gitu, biar beda dari yang lain lah. Meskipun memang untungnya itu nggak begitu banyak, tapi alhamdulillah aja. Yang penting orang balik lagi datang gitu, nggak kapok. Kalau ini sehari bisa bikin berapa kilo nih Teh? Kalau untuk hari-hari biasa kita paling antara 12 sampai 15 kilo. Tapi kalau misalkan hari weekend bisa sampai 15 sampai 20 kilo. Prinsip kami kita nggak mau bikin terlalu banyak, apalagi nyetok-nyetok ya di freezer, kita nggak mau. Kita pengen bakso kita itu fresh terus gitu. Oh, berarti ini baksonya fresh terus Bu ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada sisa pun juga nggak banyak gitu. Jadi saya pengennya setiap hari bakso saya produksi terus, biarkan karena beda ya rasanya kalau udah masuk freezer sama bakso baru bikin kayak gini tuh beda. Kalau ini apa nih Bu? Yang ini? Ini uratnya Mas. Urat yang udah digiling Bu ya? Iya udah digiling, terus udah dicuci bersih ya. Tuh. Jadi nanti ini untuk bakso urat kita campur sama adonan. Kalau komposisinya kalau adonan sama urat gimana Bu? Apa pakai perasaan aja atau gimana Bu? Dikira-kira aja sih. Dikira-kira aja? Iya. Kalau sekiranya ini kayaknya kan bisa dilihat dari teksturnya ya. Kalau misalkan kita lihatnya kayaknya uratnya kurang nih, kita tambahin lagi kayak gitu. Kalau urat semakin banyak semakin enak sih. Jadi bikin kenyal gitu ya? Iya, bikin kenyal juga. Terus juga untuk tampilannya juga lebih cantik gitu. Kita ini kita aduk-aduk dulu ya. Berarti udah nggak ditambahin bumbu lagi, udah kayak gini Bu? Uratnya gitu? Langsung dicampurin aja? Langsung campur aja. Yang penting uratnya dicuci bersih ya Mas. Karena kalau... Berarti nggak usah direbus dulu ya? Jangan. Jangan? Langsung tinggal dicuci aja gitu ya? Iya, cuci bersih aja. Karena kan kalau nggak dicuci itu kan urat tuh kan kelihatannya nggak ada darahnya ya. Iya. Tapi kalau dicuci itu darahnya banyak. Ini kalau di pasar nih Bu, harga urat ini berapa sih Bu? Kalau boleh tahu nih? Uratnya aja ya? Iya. Per kilonya 50. Kalau dagingnya sendiri berapa nih Bu? Daging sekarang lagi mahal Mas. Pokoknya semenjak lebaran itu belum turun-turun, sekarang 100? masih 135, 140 ya. Berarti Ibu menggunakan daging sapi yang fresh Bu ya? Iya, betul. Bukan yang frozen gitu Bu ya? Enggak bisa. Kalau frozen nanti baksonya itu teksturnya lebih lembek ya. Jadi kalau mau kenyal harus pakai Pengenyal gitu? Pengenyal ya, pengenyal makanan. Kalau saya kan memang nih pengenyalnya itu memang dari dagingnya, kualitas dagingnya gitu. Makanya saya kalau dikasih daging yang esan aja meskipun daging lokal, tapi yang udah frozen saya nggak mau. Jadi benar-benar yang harus segar.
gitu. Bukannya kalau pakai yang frozen itu lebih murah Bu ya produksinya? Iyalah, jauh harga daging impor kan sama lokal ya lumayan ya, bedanya itu bisa 30.000 selisihnya gitu. Tapi kenapa nggak frozen gitu Bu? Kalau milih nyari kayak untung banyak kan pada milih frozen gitu ya? Itulah dia, kalau saya kan pengennya rasa ya yang kita prioritasin kan rasa ya, jangan sampai pelanggan itu kecewa gitu, jangan sampai kapok. Ini kalau bakso urat sendiri Bu, matangnya berapa lama nih Bu kalau dibandingin sama bakso halus? Paling kalau bakso halus 10 menitan, ini 15 menit juga kita udah matang sih. Udah diangkat gitu ya? Udah diangkat. Kalau kita pakai apinya besar cepat matang, tapi matangnya itu nanti baksonya pecah. Jadi intinya kalau buat bakso pakai api yang sedang gitu Bu ya? Ya, api kecil aja. Api kecil ya, Api bukan kecil? api sedang. Ya, kalau api sedang kan lumayan gede juga. Teh ini kan pakai bakso fresh ya Teh ya? Ya. Nentuin harga jualnya gimana sih Teh? Kita sih begini ya Mas, kita kan juga menyamakan standar harga bakso dengan harga bakso orang lain ya. Jadi kalau misalkan dia jual 17 misalnya untuk bakso urat, ya udahlah kita jual 15 gitu. Masa iya sih nggak dapat untung? Kalau saya mikirnya gitu sih. Masa iya nggak dapat untung Pak? Iya. Masa iya sih nggak dapat untung gitu kan, cuma beda 2.000 gitu kan. Seenggaknya kita kan juga karena masih dibilang baru lah gitu, kita juga kan cari pelanggan gitu. Jadi kalaupun untung tipis-tipis juga ya nggak apa-apa, yang penting orang tuh balik lagi, bakso selalu habis, selalu rame gitu. Yang penting berkah aja sih. Berarti ngikutin harga pasaran, tapi kita ngutamain kualitas gitu Teh? Iya, tambahin kualitas dan harga juga kita memang lebih murah gitu. Kalau di pasaran berapa Teh baksonya Teh? Kalau sekarang rata-rata bakso urat tuh 17 ya. Kalau di TT sekarang berapa Teh? 15 masih. Masih 15? Masih 15. Sebelum BBM naik juga 15? Malah kita waktu awal buka 10.000 loh. 10.000? 10.000. Tahun 2019. 10.000 naik 12. Jadi kita tuh apa ya, ngikutin standar, tapi kita untuk harga kita masih mau lebih bersaing lagi gitu, lebih murah lagi gitu. Kalau harganya itu Teh apa nanti untungnya bukannya sedikit ya Teh? Ya iya, saya sih nggak bisa bilang sedikit ya Mas, alhamdulillah aja sedikit atau banyaknya gitu. Cuma ada aja lah gitu untungnya. Jadi apa namanya, meskipun saya tidak pernah menghitung berapa omset saya sehari gitu, tapi pada saatnya saya harus bayar karyawan, bayar cicilan, bayar kewajiban saya tuh terpenuhi gitu. Cukup gitu loh ya? Cukup, alhamdulillah. Berarti ini sekali produksi misal bakso harganya 120 Teh ya? Harga sapi per kilo 120? Sekarang 135 ya. 135? Iya. Kalau pakai dagingnya 10 kilo 1.300.000-an Teh ya? Iya, tuh. Itu modal baksonya aja Teh ya? Modal baksonya aja. Berarti nanti yang didapat lebih dari yang modal gitu untuk produksi iya, besok ya? Harusnya dong. Jadi kan misalnya kita kan juga pakai ayam juga ya, nggak semuanya daging sapi. Iya. Gitu. Jadi misalnya kalau daging sapinya 7 kilo misalnya, ayamnya 5 kilo misalnya kayak gitu. Yang ini bikin bakso apa nih Teh? Ini bakso mercon. Bakso mercon. Ini komposisinya urat ya, ada sedikit daging cincangnya juga. Oh, jadi urat dicampur cabai gitu ya? Iya, betul. Kenapa nggak cabai aja gitu Teh? Ya, kalau cabai aja mah cuma makan sambal doang, Mas. Oh, jadi ciri khasnya gitu ya? Ini ciri khas kita itu pakai ini ya, pakai urat sama daging. Itu kalau waktu cabai lagi mahal Teh gimana tuh? Nah, itu dia. Kalau cabai mahal ya kita benar-benar harus mengirit. Jadi belanja. Daleman cabainya tetap sama? Tetap sama, tapi kadang kan gini ya Mas, kalau cabai mahal, udah mahal tapi nggak pedes. Nah, itu yang apa namanya, struggle kita di situ ya kalau lagi bahan cabai lagi mahal. Jadi padahal kita sama nih, nggak kita kurangin gitu kapasitas cabainya gitu. Cuman apa namanya, orang itu ngerasa pasti ada komplain, Teh kok kurang
pedes ya baksonya kayak gitu. Dikurangin ya teh cabenya mentang-mentang mahal, padahal enggak gitu. Padahal karena memang kualitas cabenya pada saat mahal itu mungkin cabai muda kali ya udah dipasarin gitu ke. Jadi kurang pedas gitu ya? Kurang pedas. Padahal mah harganya tetap aja sama ya? Iya. Malah kita jadi lebih boros pembelian cabenya ya. Kalau bakso cabai ini kayaknya lebih besar ya teh? Lebih besar karena dia mungkin di dalamnya juga ada isinya juga kali ya. Iya. Lebih besar. Kalau untuk jualan bakso tuh kayak nggak niat, cuma kayak pakai gini doang nih langsung. Berarti pakai peralatan seadanya gitu? Iya, kayak kompor, kita belum punya gerobak, belum punya apa-apa lah, ibaratnya cuman nyoba-nyoba dulu nih gitu, iseng-iseng. Nah ternyata alhamdulillah tuh teman-teman banyak yang suka, gitu. akhirnya nah viral-viralnya lagi pas kita makannya itu di pinggir tol Mas. Jadi orang tuh pengen rasain sensasi makan di pinggir tol, ngeliatin mobil kayak gitu. Akhirnya viral tuh sampai penuh jalanan waktu itu. Ya alhamdulillah kita sedikit-sedikit ngumpulin duit buat beli gerobak akhirnya. Terus, oh dulu gerobaknya bukan bagus kayak gitu Bu? Bukan? Nggak pakai gerobak, kita di dapur. Jadi kan dulu pakainya warung kan. Itu kan warung tuh kan ada kamar mandi tuh, ada kamar mandi, ada dapurnya juga sedikit. Jadi kita di situ. Jadi orang beli itu sayanya di dapur. Orangnya itu nggak tahu kita namanya bikin baksonya itu kayak gimana gitu karena di dalam kan belum punya gerobak. Akhirnya kita nyicil beli gerobak itu juga kredit Mas, kredit bayar harian dulu. Alhamdulillah bisa sampai sekarang dan lunas ya. Karena kita kalau mau beli cash kan nggak ada uangnya Mas, belum punya gitu kan, uang sebanyak itu kan mahal juga gerobak kalau beli cash. Akhirnya kita kredit alhamdulillah lunas, kita nyicil buat bikin rooftop gitu. Karena kan kita kalau tol itu kan kita nggak bisa terus-terusan gitu pakai lahan jasa marga kan. Kalau misalnya udah nggak dibolehin kan repot. Belum lagi nanti orang yang pada makan kalau lagi hujan pada kebasahan kan, pada kabur. Ya udahlah akhirnya kita misbar gitu ya, gerimis bubar gitu ya. Iya benar. Akhirnya kita kita bikin rooftop, kita bikin tempat lesehan biar orang juga pada nyaman makannya, yang bawa anak juga. Jadi awal karena viral makan pinggir tol. Iya. Dan gitu. dikasih kesempatan juga baksonya juga enak gitu Bu ya. Iya, dan harganya kita waktu itu memang murah. 10.000 ya. 10.000 di mana-mana bakso 13.000, kita masih 10.000. Ya itu sih kalau rezeki itu masing-masing ya Mas. Kan ada istilah resep boleh di copy tapi rezeki kan nggak bisa dipaste. Bakso mercon ini sama urat matangnya juga sama atau gimana teh? Kan ada yang dimasukin duluan, ada yang belakangan gitu. Iya. Nanti ngecek yang matangnya gimana caranya teh? Ya sama aja sih, kalau dia udah mengapung terus dipegangnya juga udah licin. Oh tetap sama gitu? Tetap sama. Tapi kalau untuk bakso mercon memang lebih lama ya, karena kan apalagi dia yang ada isiannya seperti ini, kita harus apinya benar-benar kecil. Nah, jadi lebih lama lagi kan. Biar matangnya sampai ke dalam gitu? Biar merata matangnya gitu. Meskipun nanti di gerobak juga dimatengin lagi sih. Cuma kan khawatir kalau lagi pas rame, orang kan ada yang nggak sabar gitu, kayak pengen cepet-cepet. Jadi takut dalamnya belum matang gitu ya? Makanya kita matengin aja di sini. Ini yang udah matang Bu ya? Ini udah matang. Kalau tanda-tandanya matang kayak gimana sih Bu? Dia mengambang ya Mas. Mengambang? Terus juga teksturnya itu kalau kita pegang tuh dia kayak licin gitu. Oh licin. Kalau masih keset berarti dia belum mateng. Kalau belum licin berarti belum matang Bu ya? Belum. Oh ini udah mateng nih, udah mengapung. Terus warnanya juga agak apa ya, lebih, tadi kan lebih kayak kelihatan putih, kalau ini udah agak lebih ke abu-abuan. Sini. Nah ini udah matang semua teh? Ya, itu baru sebagian ya. Ini yang udah matang. Berarti ini diademin sampai berapa lama nih kipasinnya kira-kira? Kira-kira 10 menit, 15 menit lah. Baru nanti dipajang untuk siap jualan gitu ya? Ya.
Jadi ini untuk buat bakso apa nih, Mbak? Ini buat bakso mercon. Bakso mercon. Iya. Harganya berapa deh, Mbak? Ini ya 17.000. 17. Iya. Nanti kuahnya pakai kuah apa, Mbak? Pakai kuah mercon Harganya juga sama. sama. Kuah ori bisa. Tergantung yang minat aja ya, Mas. Sebenarnya dasar kuahnya original gitu, Mbak ya. Original, Tinggal Mas. ini sambelnya, Mbak? Iya, ini Ini- sambal merconnya. Berarti udah sama kayak ada uratnya juga ya? Iya, dia ada urat-urat dagingnya gitu. Berarti udah matang gitu ya, udah ditumis gitu ya? Udah ditumis. Udah dimasak. Nah, ini untuk kuahnya nih. Iya. Kalau kuahnya simple ya, Mbak, sama kayak bakso umum gitu, cuma Iya. bawang putih gitu ya. Bawang putih aja. Bawang putih goreng gitu ya, sama Iya. kayak ada lemaknya gitu ya. Ini tetel-tetelannya. Iya, tetelan ya. Iya, ini yang Jadi kalau habis ditambah lagi iya, gitu. gitu. Ini bakso mercon teh. Iya. Ini harganya berapa teh? Tadi 17. 17.000. Iya. Bakso gedenya 1, Bakso kecil-kecilnya 3. 3. Dia langsung kuahnya langsung memerah gitu ya. Iya. Sesuatu itu memang selalu tampak mustahil sebelum itu berhasil dilakukan. Teruslah bekerja keras karena selama kita bergerak, gak ada yang mustahil. Kadang hidup memang berjalan di luar nalar, tapi teruslah berjuang karena biasanya potensi terbesar akan keluar saat kita menghadapi tekanan. Bagi kalian yang saat ini sedang berjuang, percayalah, kita akan menjadi orang yang bisa membuat keajaiban di hidup kita. Teruslah punya impian, karena impian itu yang justru akan membawa kita mencapainya.